Kepala penatua Zen sedikit mengangguk, tetapi ada beberapa harapan di matanya, dan dia bertanya, "Itu saja?" Shenni cemberut sejenak dan berpikir, dan dengan ringan membuka bibirnya. Akhirnya, "Tolong beritahu ayahmu, aku akan mencoba meluangkan waktu untuk kembali melihat lelaki lamanya. Kalau begitu aku langka dan suka main-main, dan aku sangat imut, dan tentu saja penatua tersayangku, kamu." Hahaha, oke. Wajah penatua Zen langsung tersenyum seperti bunga yang mekar. Sejak kejadian itu, gadis itu telah meninggalkan rumah Zen dan mengikuti Zen Bufan. Dia tidak pernah kembali kecuali untuk hari-hari pengorbanan keluarga. Pemiliknya sangat merindukannya. Kembali dan bawa kata-kata gadis itu ke pemilik rumah. Tapi saya tidak tahu bagaimana rasanya membuat pemilik rumah bahagia. Keluarga penatua Zen memandang Zenni dengan nyaman, dan melirik Zen Yan yang tampak sedikit kecewa. Xiao Yan mendesah dalam hati. Aku benar-benar tidak tahu berkah yang diperbaiki anak Xiao Yan dalam hidupnya. Ia terbatuk ringan. Pandangan Xiao Yan yang patah pada Zenni, bangkit dan mengucapkan selamat tinggal kepada orang banyak. Oke, aku harus kembali ke pemilik rumah. Xiao Yao, yang selalu menghormati anggota senior keluarga Zen, buru-buru berkata, "Kenapa pergi begitu cepat? Tetua penatua memiliki perjalanan yang langka. Bagaimana kita tidak dapat memanfaatkan persahabatan dengan Tuan Tanah?" Oh. Melihat Xiao Yao dengan wajah tulus, sentuhan kepuasan melintas di mata keluarga tua Zen. "Xiao Yao, pemiliknya memiliki kesalahan atas kepergianmu. Tetapi sekarang orang-orang Xiao memiliki orang-orang luar biasa seperti Xiao Yan murid. Anda juga telah menembus 5 bintang. Pemilik sangat senang. Jadi saya tidak akan menyalahkan Anda, dan saya akan memuji Anda." Melihat bantuan Xiao Yao yang menyanjung, penatua Zen tersenyum puas dan berkata, "Aku tidak akan tinggal kali ini. Urusan klan sibuk, dan orang tua itu harus bergegas kembali untuk menghadapinya. Lain kali, saya yakin akan mengganggu Anda setiap saat." Oh, itu saja, Xiao Yao harus memberikannya. Maka saya akan menunggu penatua untuk memberikannya. Keluarga penatua Zen dikirim kembali ke aula, dan semua orang masih terbenam dalam sukacita. Xiao Yan memandang Zenni dengan rasa terima kasih. Orang Xiao akhirnya memiliki wilayah mereka sendiri. Zenni masih jarang melihat Xiao Yan begitu bahagia. Dia mengedipkan matanya dengan lembut, tersenyum di sudut mulutnya, dan sedikit mengangguk. "Ya, hadiah ini terlalu tepat waktu." Alis Xiao Yao mengangkat alisnya di satu sisi. "Ini belum terlambat, bergerak cepat. Orang tua itu menunggu hari ini dalam mimpinya. Yah, saya setuju untuk pindah secepat mungkin." Le Xiaolong mengangguk dan berkata, "Dengan ekspansi bertahap dari kekuatan Xiao, pasti ada lebih banyak kekuatan kecil yang melekat padanya. Tapi pikirkan tentang itu dan kemudian katakan, namun, untuk langkah besar seperti itu, kita perlu membuat total yang baik. Pertama-tama, orang-orang di prefektur Dizhou dan Diwan perlu mengurus hal-hal terlebih dahulu. Xiao House juga perlu tinggal di belakang dan memiliki kekuatan yang cukup. Di samping itu, orang-orang suku harus dikawal di sepanjang jalan. Semua ini mengharuskan kita untuk memiliki langkah perencanaan dan implementasi secara keseluruhan." Semua orang mengangguk setuju. Zenni terkekeh. Le Xiaolong banyak bicara. "Haruskah kita memilih orang yang bertanggung jawab?" "Tentu saja." Xiao Yan melirik kerumunan dan akhirnya jatuh pada Xiao Yao. "Kurasa itu leluhurnya." "Ah!" Xiao Yao membeku. Setiap orang memuji mereka. Jadi apa? Melihat persetujuan semua orang, Xiao Yao cemas. Mengenai bakat dan manajemen, ada lebih banyak orang di sini daripada saya. Bagaimana tugas berat seperti itu bisa dipercayakan kepada saya? Shenni tersenyum dan berkata, "Masalah ini membutuhkan seseorang yang akrab dengan Dizhou dan memiliki banyak gengsi di Dizhou, sehingga tidak ada yang salah. Siapa lagi orang ini selain leluhurnya? Jadi, yang bukan leluhur tidak bisa melakukan pekerjaan itu." Melihat bahwa Xiao Yao membuka mulutnya dan sepertinya ingin berhenti, Xiao Yan mendorong, "Ances leluhur-leluhur, Anda memiliki banyak pengalaman dan Anda harus berhati-hati. Selain itu, jika ada keraguan-raguan atau masalah, bukankah itu Zenni dan Xiaolong punya ide untuk Anda? Ini?" "Oke." Bahkan,
Sebelum keluarga tua Zhen pergi, Xiao Yao melompat keluar dari pikirannya dengan ide-ide yang tak terhitung jumlahnya untuk membangun wilayah orang-orang Xiao. Ini adalah mimpinya untuk menciptakan wilayah orang-orang Xiao dan menyaksikan kebangkitan orang-orang Xiao. Dia selalu memiliki Zhen Ni dan Le Xiaolong di Xiao Mansion. Dia sudah terbiasa mengandalkan keduanya. Saya khawatir saya tidak bisa melakukan semuanya dengan sempurna. Melihat respon Xiao Yao, Xiao Yan segera membuat pengaturan. Jadi, sampai rencana itu disusun, leluhur Anda akan memilih staf Anda dan berangkat. Adapun hal-hal lain, karena itu, Xiao Yan memandang Zhen Ni dan Le Xiaolong. Pengaturan perencanaan khusus memang bukan spesialisasinya. Terserah kita untuk membuat pengaturan khusus. Zhen Ni dan Xiao Yan saling tersenyum, dan kelembutan mereka bahkan lebih kuat. Aku, Le Xiaolong dan leluhur bertanggung jawab atas perencanaan migrasi klan. Orang-orang bertanggung jawab, itu memang Zhen Ni, dan pembagian kerja jelas dalam beberapa kata. Jika semua orang tidak keberatan, semuanya akan dilaksanakan besok dan akan dimulai. Zhen Ni membuat kesimpulan akhir sebelum berbalik untuk bertanya kepada Xiao Yan, lalu apa rencanamu selanjutnya? Aku dipromosikan terlalu cepat, dan semangat juangku jelas tidak stabil. Kita perlu mundur sebentar untuk berkonsolidasi. Ketika Xiao Xiao kembali ke Xiaofu, kita akan berlatih keterampilan bertarung tim. Kembangkan keterampilan bertarung tim? Apakah Anda akan membawa mereka keluar untuk berlatih? Zhen Ni sedikit membeku. Xiao Yan mengangguk. Precipitation curah hujan terbaik adalah pengalaman. Hanya setelah Anda memiliki fondasi yang kuat, Anda dapat mempromosikan dan maju di masa depan tanpa meninggalkan gejala sisa. Terlebih lagi, jumlah orang yang telah memenuhi keterampilan bertarung tim sudah cukup. Tidak ada alasan untuk menempatkan keterampilan bertarung tim yang kuat, kan? Haha, kata-kata Xiao Xiao cocok dengan hatiku. Xiao Shan tertawa, dan dengan panik ingin mencoba. Saya ngiler lama dengan keterampilan bertarung tim ini. Dan setiap hari ketika saya tinggal di rumah, saya sangat lelah karena kehabisan minyak. Saya sudah lama berharap bahwa Xiao Xiao akan membawa kami keluar dan melakukan upaya. Siapakah penanam keterampilan berkelahi tim? Zhen Ni bertanya. Aku, Long Yan, Xiao Xiao, Nan Erming, Bayangan Ungu, Badai, plus Muer, semua yang memenuhi persyaratan dilatih, kata Xiao Yan, menatap Le Xiaolong dengan sedikit permintaan maaf. Pembohong kecil, akhirnya kau membawaku keluar. Saya mendengar bahwa saya sangat bersemangat sehingga King Muer mengenakan gaun merah menari-nari di aula Xiao House. Xiao Xiao, jangan menatapku. Aku dalam kondisi pikiran yang sangat baik sekarang. Lagi pula, apapun yang aku lakukan adalah berkontribusi pada kebangkitan Xiao Fu. Le Xiaolong tersenyum acuh tak acuh dan bertanya, tapi aku penasaran. Kemana kamu pergi kali ini? Tentu saja itu adalah situs kuno tempat lokasinya. Xiao Yan mengeluarkan 3 foto sisa dari selera. Menurut peta yang dia itu adalah sebuah gua di puncak paling utara daratan Doudi. Ini pilihan yang bagus. Le Xiaolong mengangguk. Jangan lupa untuk mengetahui pergerakan dan template dan shadow leak sebelum berangkat. Dan Dian memiliki eyeliner kami. Xiao Yan terkekeh, matanya semakin dingin. Adapun Liga Bayangan, jika mereka berani mengirim seorang pembunuh, aku akan membiarkan mereka mencoba kekuatan keterampilan bertarung tim kami. Haha, mungkin ada kejutan lain, tapi kurasa itu lebih menyenangkan daripada kejutan. Semua orang tertawa, lalu mengobrol beberapa kata sebelum menghilang. Dengan cara ini, semua orang sibuk satu sama lain. Meskipun migrasi dan rekonstruksi keluarga adalah proyek besar, di bawah pengaturan Xiao Yao, Zhen Ni, Le Xiaolong, Delel, itu berjalan dengan baik. Hanya Xiao Yan dan Long Yan tidak mendengarkan kejadian di luar jendela, dan hanya berkonsentrasi pada pertempuran. Sudah beberapa bulan sejak Xiao Zhan dan yang lainnya kembali dari Dizhou. Kecuali karena kurangnya keterampilan Xiao Yao, dia tidak bisa menarik diri. Semua orang berkumpul di aula Xiao Mansion, dan Xiao Yan selalu melaporkan tentang pembangunan wilayah Xiao. Xiao Yan menganggukkan kepalanya dengan puas,
merasa sangat nyaman, mengatakan, sangat bagus, ada leluhur yang duduk di kota, ditambah tanah Dewa Yuanzhou untuk membantu di Zhou Watch. Kita dapat dengan aman berlatih keterampilan bertarung tim. Sungguh bagus bisa melakukan apa yang saya inginkan tanpa khawatir. Di ruang latihan Xiaofu, 7 orang berputar-putar, dan mata mereka tertuju pada buku keterampilan bertarung yang menggantung di udara. Buku teknik pertempuran bersinar dengan kilau kuning tua, yang merupakan teknik pertarungan tim Skyfire Liancheng yang diberikan oleh Kaisar Iblis. Lengan baju mengibas, angin naik, dan buku teknik pertempuran berubah halaman demi halaman, membuat gemerisik. Perlahan-lahan kata-kata yang tidak jelas itu berangsur-angsur muncul di mata semua orang, dan mereka terus diingat. Desahan panjang memecah kesunyian. Tentu saja, ini adalah keterampilan bertarung kuno, dan itu adalah pembuka mata hanya dengan satu tampilan. Nan Erming tidak bisa membantu tetapi menghela nafas. Terlalu sulit untuk dipahami. Xiao Shan menggaruk kepalanya dan mengangguk. Mata Ziying dan King Mur juga mengungkapkan ketidakpahaman dari keterampilan bertarung. Teknik pertempuran ini melanggar aturan, dan masuk akal bagimu untuk mencari tahu sebentar. Xiao Yan, yang memiliki pengalaman pelatihan keterampilan bertarung yang sangat maju, adalah orang yang tidak akan membiarkan dia memiliki suara paling banyak dalam hal ini. Dia menarik matanya dan berkata, sebenarnya, jika kita membagi keterampilan bertarung ini menjadi beberapa langkah, kita akan tiba-tiba menjadi cerah. Teknik berkelahi ini adalah sebuah matriks. Melalui koordinasi gerak kaki, dan dikoordinasikan oleh kekuatan jiwa-jiwa yang terombang-ambing secara bersamaan, kita bertujuh dapat meminjam semangat bertarung satu sama lain dan menjadi satu orang. Xiao Xiao, saya akan mengerti ketika Anda mengatakan itu. Xiao Shan melompat di paha, kita berlatih kiprah lebih dulu, lalu koordinasi kekuatan jiwa, dan kita bisa segera mulai. Xiao Yan mengangguk sambil tersenyum. Ya, itu benar. Tidak lama kemudian, langkah kaki sedikit kacau terdengar di ruang latihan, dan debu perlahan-lahan menyebar. Saya tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Energi langit dan bumi yang tak terlihat samar-samar membentuk pola misterius di mana jejak 7 orang jatuh. Semua orang tiba-tiba merasakan telepati yang sedikit lebih dapat dimengerti di antara mereka. Anda memiliki gerak kaki yang baik. Sekarang mari kita latih koordinasi kekuatan jiwa. Kerumunan mengerutkan kening, dan mata mereka tertuju pada Xiao Yan. Xiao Yanzai, yang tertarik pada kekuatan jiwa dalam jangka menengah, memiliki koordinasi kekuatan jiwa yang jauh lebih sederhana daripada langkah awal, tanpa menghabiskan terlalu banyak waktu. Pengembangan keterampilan bertarung tim sudah kecil. Berdiri di depan, merasakan emosi 6 orang lainnya, Xiao Yan sedikit bersemangat. Ayo, mari kita coba kekuatannya. Pikiran Xiao Yan bergerak, dan 6 lainnya memiliki semua sensasi, semangat juang masing-masing dengan cepat ditarik ke tubuh Xiao Yan di bawah daya tarik energi misterius. Xiao Yan hanya merasa bahwa tubuh yang benar-benar terbuka seperti tepi sungai dengan celah terbuka. Kemarahan membanjiri dan mengisi setiap meridian dengan cepat, dan perasaan mengisi yang tidak menyenangkan membuatnya tidak lagi mampu menekan sensasi hatinya, dan dia berteriak dengan lurus. Langit retak. Dalam lolongan, gelombang semangat bertarung Xiao yang cepat naik, dan tiba-tiba mencapai tengah 6 bintang. Tapi ini baru permulaan. Di bawah tatapan ngeri dan harapan semua orang, fluktuasi dendam Xiao yang tidak secara bertahap mereda sampai akhir periode bintang 6. Agak jauh dari puncak Six Stars. Mungkin itu karena kemampuan bertarung kita belum selesai, dan transmisi semangat juang tidak bisa sepenuhnya tercapai. Mengonversi suara siulan, rasa sakit yang membengkak yang disebabkan oleh pembengkakan meridian yang cepat telah hilang, dan penguasa kuno api langit melambai dengan bebas. Bunyi, klik, klik, mengikuti, ruang di depan Xiao Yan hancur seketika, dan penguasa magenta bergerak maju seperti kilat, membelah perisai ruang latihan, dan suara keras bertiup, dan perisai padat berdering riak. Kerumunan melihat pemandangan di depan mereka, tertegun, dan hanya kembali untuk sementara waktu. Meskipun fluktuasi semangat juang Xiao Xiao belum mencapai puncak Six Stars, tetapi serangan ini telah mencapai puncak-puncak Six Stars. Xiao Xiao bergumam,
Dan ini adalah tembakan bebas Xiao Xiao. Xiao Yan masih terbenam dalam tembakan sebelumnya dan mengabaikan pertempuran Xiao. Jika keterampilan tempur dibudidayakan untuk Dacheng, mungkin kekuatan tempur saya dapat mendekati bintang 7, atau bahkan mencapai awal bintang 7. Kemudian kita akan bergegas dan melatih keterampilan bertarung sampai akhir. Nanming sedikit bersemangat. Itu tidak mendesak. Xiao Yan tersenyum. Untuk melatih keterampilan bertarung ini dengan maksimal, kita masih harus mencari tahu kelebihan dan kekurangan dari keterampilan bertarung ini terlebih dahulu. Saya sendiri tidak dapat mengatakan dengan pasti. Mari kita coba yang lain di bawah ini. Setelah itu, pikiran Xiao Yan bergerak dan semangat juangnya dengan cepat beralih ke Xiao Shan. Xiao Qing mencoba Bei Qingmu, dan semua orang mencobanya sebelum mereka berhenti. Bagaimana caranya? Xiao Yan bertanya. Xiao Shan memikirkannya dan berkata, kami 5 tembakan tidak sekuat Xiao Xiao dan Long Ye. Tampaknya peningkatan kekuatan terkait dengan fisik tembakan. Tidak hanya itu relevan, tetapi itu adalah faktor yang sangat penting. Panting Nan Erming melirik King Wer, Zing, dan Badai, yang terengah-engah seperti dirinya sendiri. Tubuh adalah pembawa balas dendam. Xiao Xiao, Long Yan, dan Xiao Shan semua bisa menerima berita dari semua orang. Anda dapat mengerahkan lebih banyak kekuatan daripada kami. Dan di antara kalian bertiga, Long Ling dan Xiao Xiao memiliki fisik yang lebih baik, sehingga mereka lebih baik daripada Xiao Shan. Tetapi saya, Zing, Storm, dan Muer tidak dapat dibandingkan dengan Anda. Saya menerima banyak infus pertempuran, Meridian tidak tahan, dan saya mencetak poin untuk menekan pertempuran yang berkecamuk di tubuh, jadi itu jauh lebih lemah. Nanming mengingatkan saya. Mata yang khawatir melirik Zing dan King Mur. Tidak apa-apa melihat keduanya. Xiao Yan sedikit lega. Jika kita tidak mengontrol jumlah pertempuran Qi, aku khawatir itu akan menyebabkan kerusakan pada meridianmu. Jadi kami akan latihan harus memahami sejauh mana setiap orang dapat menahan transmisi kekuatan. Waktu berlalu, Xiao Yan dan 7 anggota tim lainnya akhirnya melatih keterampilan bertarung mereka. Seperti yang diperkirakan Xiao Yan sebelumnya, setelah kekuatan tempur tim ditransmisikan, Xiao Yan memang memiliki kekuatan tempur 7 bintang awal. Jika Anda memiliki keterampilan bertarung ini, Anda tidak akan takut bahkan jika Anda bertemu orang-orang dari Dan Temple dan Shadow Alliance lagi. Xiao Yan penuh semangat, dan tampaknya ada bintang di matanya. Tapi, meskipun keterampilan bertarung ini kuat, ia memiliki keterbatasan tertentu. Interface antarmuka Nan Erming mengingatkan, satu adalah bahwa kita tidak bisa terlalu jauh satu sama lain, yang lain adalah bahwa konsumsi semangat juang sangat besar dan tidak bisa bertahan lama. Karena itu, kita tidak boleh menggunakannya dengan ringan kecuali benar-benar diperlukan. Xiao Yan tersenyum dan berkata, ini hanya pelepasan kami. Ketika kita tidak dalam bahaya besar, kita dapat melakukan apa yang kita lakukan. Jika tidak, kita dapat mencapai tujuan penajaman. Xiao Xiao berkata banyak. Namun, dengan keterampilan bertarung ini, kita dapat menantang lawan yang kuat di luar barisan. Setidaknya untuk tidak melihat lari buruk. Hahaha, dalam tawa Xiao Shan, Xiao Yan keluar. Duduk di lobi, Xiao Yan 7 bersandar di kursi guru, membiarkan aroma teh menyegarkan menghilangkan kelelahan kultivasi, menunggu Shenni dan yang lainnya datang. Bagaimana keterampilan bertarung tim? Sebelum ada yang datang, suaranya datang lebih dulu, dengan suara jernih seperti bel perak. King Haoran, Shenni dan yang lainnya datang ke aula. Xiao Yan menanggapi dengan senyum yang baik. Oh, kultivasi adalah pencapaian yang luar biasa. Le Xiaolong bertanya dengan mendesak, apakah kamu sudah selesai? Seberapa kuat itu? Xiao Yan menyeringai, mengekspresikan kekuatan keterampilan bertarung tim, dan menarik keheranan di aula. King Haoran bersuka cita. Dengan keterampilan bertarung ini, saya jauh lebih lega bahwa Anda akan berlatih di sini. Namun, Le Xiaolong masih mengingatkan, yakinlah bahwa dua raksasa, Dandian dan Liga Shadow, terlalu kuat, Anda masih harus berhati-hati. Saya secara alami tahu ini. Xiao Yan menundukkan kepalanya. Melihat Shenni,
dia punya sedikit pertanyaan. Lihat aku sangat senang, aku hampir lupa. Chen Ni tertegun, rubah mengirim informasi pertama, mengatakan bahwa Dan Temple sekarang menaruh perhatian besar pada relokasi orang-orang Xiao ke wilayah tersebut. Meskipun masih ada pengawasan di pihak pemerintah Xiao, tampaknya mereka tidak sekencang sebelumnya. Oh, ngomong-ngomong, aku memanggil Langtian untuk menemui rubah api kali ini. Dan Langit memberitahu rubah api bahwa dia sangat percaya bahwa Xiao Xiao bisa mendapatkan keadilan untuk keluarga dan Mo. Aku bisa melihat bahwa berang-berang api lebih percaya pada Xiao Xiao. Sudah, hehe, itu menarik untuk dibicarakan. Keduanya juga bertukar sedikit alkimia. Setelah berang-berang pergi, Langtian berkata kepada saya bahwa berang-berang itu sangat berbakat dalam memurnikan obat-obatan, dan dia tidak pernah berada di bawahnya. Apoteker juga berkata, Xiao Xiao, Anda benar-benar baik, dan Anda menemukan harta lainnya. Semua orang tertawa. Chen Ni melanjutkan, selain itu, selama periode kebersihan ini, karakter yang mencurigakan di sekitar Xiao House dihapus, tetapi eyeliner dari badan intelijen belum menembus kekuatan kelas super, sehingga ia tidak dapat sementara menyediakan kuil dan keluarga roh iblis dan bayangan. Kecerdasan aliansi. Xiao yang cukup puas dengan ini, dan berkata dengan senyum di wajahnya, ya, selama berang-berang itu bekerja dengan baik untuk kita, dia ada di Dan Temple, dan ancaman Dan Temple kepada kita tidak begitu besar. Ketika Dandian benar-benar mengancam kita di masa depan, tanyakan padanya apakah dia mau datang ke Xiao Mansion, belum lagi apoteker Kipin. Dia juga ingin menjadi dia. Saya minum secangkir teh dan berdehem, dan kemudian berkata, bersih dan bebas debu juga sangat baik. Jadi saya segera menemukan semua mata-mata di sekitar Xiao Fu. Adapun menembus eyeliner ke kuil dan roh-roh jahat dan liga bayangan, itu pasti tidak bisa begitu cepat, dan pengembangannya membutuhkan waktu. Chen Ni mengangguk dan tidak melanjutkan topik, lalu Feng Feng berbalik untuk bertanya, kapan Anda akan mulai? Aku tidak berpikir aku harus terburu-buru. Semua orang mengambil cuti beberapa hari sebelum pergi. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, mematikan mulutnya ke arah King Enwer dan Xiao Shan, tetapi lihatlah mereka. Sebuah pisau tajam dan tatapan tidak sabar. Hei! King Muer marah, tapi dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Hei, Xiao Xiao mengerti kita. Xiao Shan tertawa dan menggosok kedua tangannya, matanya bersinar karena kegembiraan. Tidak perlu mempersiapkan? Jenny bertanya dengan sedikit khawatir. Saya sudah siap. Suara kedua suara itu bukan King Muer dan Xiao Shan, tapi itu sebenarnya Longling dan Badai yang paling tidak bisa dibicarakan. Xiao Yan mengangkat bahu dan merentangkan tangannya ke Chen Ni. Chen Ni melirik Xiao Yan dengan marah dan berkata, lihat, kamu tidak bisa tidak sabar. Xiao Yan tertawa dan berdiri, jadi, ayo pergi sekarang. Kalau begitu katakan pada King Haoran, saudaraku, jangan khawatir, aku akan merawat Muer dengan baik. Saya yakin tentu saja. King Haoran tertawa terbahak-bahak, dia istrimu yang belum mengunjunginya. Dia mengikutimu keluar untuk berlatih. Apa yang salah denganku? Semua orang tertawa, Xiao Yan memerah sedikit, dan melirik King Muer, yang sangat pemalu dan bahagia, dengan hati yang manis tanpa alasan. Xiao Yan 7 diam-diam meninggalkan Xiao Fu di malam hari, berderap ke arah yang ditunjukkan oleh peta. Beberapa hari kemudian, masih jauh dari tujuan, Xiao Yan beristirahat bersama di gunung, melihat malam yang gelap. Nan Erming mengerutkan kening dan berkata, saya selalu merasa sedikit tidak bisa diandalkan. Kenapa? Sudahkah Anda memikirkannya? Lokasi yang ditandai pada peta adalah puncak, jadi tempat yang jelas, setelah puluhan ribu tahun, apakah itu belum ditumpangi oleh orang-orang? Xiao Yan mengangguk ketika dia mendengarkan, yah, itu bukan tidak mungkin. Saya mengabaikannya, kurasa tidak. Purple Shadow Road, hanya melihat peta seperti ini, tetapi siapa yang berani mengatakan bahwa tidak ada yang misterius di sana dan tidak diperhatikan? Yah, kata-kata Zing masuk akal. Xiao Yan setuju dengan Zing lagi. King Muer menyeret lengan baju Xiao Yan. Apa maksudmu?
mungkin untuk mengatakan ini sebentar, dan kemudian mengatakan itu masuk akal lagi. Saya mengerti, tidak ada gunanya berspekulasi di sini. Apakah semuanya jelas dalam sekejap?